Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Pri di channel Amazing Ternak. Kali ini saya mau membahas tentang limbah. Yang limbah minggu-minggu ini atau ya bulan Januari sampai Maret itu lagi banyak-banyaknya yang panen ini. Apakah itu? Mungkin teman-teman peternak sudah banyak yang pakai, tetapi katanya kalau dipakai banyak ini sering ternaknya mencret. Yang kita bahas kali ini adalah rendeng kacang tanah atau jerami kacang tanah. Oke. Jadi nanti kita coba lihat kandungan gizinya, bagaimana yang segar, bagaimana yang kering, terus kandungan mineralnya berapa, terus kandungan asam aminonya berapa. Biar teman-teman peternak tahu bahwa ini ternyata nilai gizinya sekian untuk rendeng kacang tanah atau jerami kacang tanah atau limbah tanaman kacang tanah itu. Nanti yang di daerah kalian namanya bermacam-macam. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Amazing Ternak, jangan lupa like, komen, dan share dari video-video yang ada di Amazing Ternak. Jangan lupa jangan di skip ya kalau ada iklan. Oke, kita lanjut ya. Barangkali ada yang belum paham atau belum tahu tentang rendeng kacang atau limbah kacang tanah, bisa lihat di video berikut ini. Oke, kacang tanah ini kalau kita lihat nama ilmiahnya Arachis hypogaya. Namanya sulit sekali. Atau kacang tanah atau ya kacang-kacangan lah yang bisa dibuat untuk sambal pecel itu. Tanamannya seperti yang ada di samping ini. Ini kita coba bahas. Ini yang jeraminya yang segar. Segar ini berapakah kadar airnya dari bahan segar? Ini kadar airnya sekitar 65%. Jadi kadar airnya 65%, bahan keringnya jadinya berapa? Sekitar 35%. Di sini di data saya untuk segar ya, segar ini proteinnya sekitar kalau segar 5,3. Kalau untuk yang kering berapakah? Ini jadinya 12,6%. Ini mulai dari batang sampai daun ya. Jadi bukan daunnya saja, tapi batang dan daun. Itu. Bahkan daunnya sedikit. Terus untuk serat kasarnya sekitar kalau segar 8%, kalau untuk yang kering sekitar 25,8%. Jadi sangat tinggi sekali ya. Ya kalau ini untuk ternak sapi sudah lumayan lah itu. Sedangkan abunya kalau untuk basah sekitar 3,9%, sedangkan untuk kering adalah 10,6%. Yang saya maksud kering di sini adalah yang kadar airnya sekitar paling tinggi 14%. Jadi tidak berjamur dan lain sebagainya. Itu untuk yang nilai gizinya sekitar segitu. Jadi proteinnya sekitar 12,6%. Jadi tergantung dari tingkat banyaknya daun yang jatuh atau tidak, seperti itu. Kita coba lihat untuk ini untuk mineralnya ya. Mineralnya kalau kita lihat ini ada kaliumnya ya. Kaliumnya sekitar 0,01 untuk yang basah. Sedangkan untuk yang kering ini tidak ada data saya.
karena makainya yang anu. Terus untuk yang kalsiumnya yang basah sekitar 0,53, sedangkan kering menjadi 1,29%. Nah, untuk fosfornya untuk yang basah 0,07% dan untuk yang kering sekitar 0,17. Jadi ini lumayan untuk kalsiumnya, sangat bagus sekali untuk ternak itu. Jadi seperti itu. Dan coba kita lihat di asam aminonya ya, asam aminonya ya. Nah, ini asam aminonya ternyata tidak diujikan datanya. Nah, ini enggak ada asam aminonya. Tapi sebenarnya ada sih asam aminonya, cuma di data saya ini enggak ada, tidak ada. Saya lihat tidak ada. Yang ada cuma kacang-kacangan saja. Itu nanti kacang kita bahas di berikutnya. Kita bahas tentang bungkil kacang ya, bungkil kacang yang dimana nilai fluktuatif proteinnya sangat tinggi sekali, ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi sebenarnya tinggi. Nah, tetapi karena banyak yang dicampur jadinya rendah. Oke, jadi kita bicara tentang limbah kacang tanah, yaitu limbah kacang tanah ini sebenarnya sangat potensial sekali sebagai pakan alternatif di musim kemarau. Jadi silakan teman peternak menampung. Saya sarankan silakan dikeringkan, dan setelah dikeringkan silakan digiling lembut. Nah, jadi nggak usah lembut-lembut, tapi ya lembut sehingga bisa tidak memakan ruang atau tempat penyimpanan, sehingga bisa lebih padat, sehingga kalau peternak itu mau memberikan, jangan sekali langsung diberikan, tapi sedikit-sedikit saja sebagai substitusi pakan pada waktu musim kemarau itu. Dan ini sangat-sangat melimpah sekali, dan bahkan kalau saya punya tempat yang banyak ya, dan itu melimpah dan itu diperjualbelikan untuk yang kering, saya juga mau menerima itu seharga 1000 up juga lumayan. Itu 1200 itu juga masih dikategorikan pakan yang murah karena proteinnya sekitar 12%. Mungkin bila sobat ternak melihat ada rendeng kacang, jangan dibuang. Dan kalau ada rendeng kacang, itu oyotnya itu jangan dibuang atau dipangkas, silakan diketek-ketekkan saja atau dikasihkan air sehingga bersih, atau langsung aja giling menjadi lembut. Itu tidak akan berpengaruh itu ke ternaknya itu, sehingga apa, semua dari akar sampai atas limbah untuk kacang tanah itu bisa dimanfaatkan oleh ternak itu. Jangan buang limbah dari kacang tanah, karena limbah dari kacang tanah sangat bermutu untuk pakan ternak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Amasing Ternak dan jangan skip iklan.